Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fitian Onilah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 26 September 2022. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, Setjen DPR RI melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada para ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk lingkungan Setjen DPR RI yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara berkesinambungan. Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada para ASN di lingkungan Setjen DPR RI. Kepala Biro Umum Setjen DPR RI, Rudi Rohmansyah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan BNN melakukan edukasi kepada ASN di lingkungan Setjen DPR RI agar tidak masuk dan terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Sekretariat Jenderal pada hari ini bekerja sama dengan BNN untuk menyampaikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindari agar pegawai negeri sipil di lingkungan Setjen DPR RI itu tidak terjebak dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, Richard M. Nainggolan mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk lingkungan Setjen DPR RI yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan deteksi ini, termasuk juga sosialisasi, dilakukan terus-menerus. Dan nanti bisa dilakukan berkelanjutan dengan satgas ataupun penggiat P4GN yang ada. Tadi saya sudah koordinasi dengan Karoum, nantinya mungkin di sini akan dibentuk penggiat. Nah, sehingga keberlanjutan ini bisa dilakukan oleh penggiat, tentu bekerja sama dengan BNN. Ini hal yang positif tentunya, ya positif untuk dapat berkelanjutan. Demikian. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengalokasikan 40% anggaran tahun 2023 untuk kegiatan berbasis masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam program penanganan sampah. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau KLHK agar mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari Des mengatakan Komisi 4 DPR RI mendorong KLHK agar memberikan porsi sebesar 40% dari anggaran tahun 2023 untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, seperti mengelola hutan sosial dan melindungi hutan-hutan di Indonesia dari oknum-oknum yang ingin menjadikan hutan sebagai area komersil. Endang Setiawati Tohari juga mendorong KLHK untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah di Indonesia. Sebab tanpa partisipasi masyarakat, apapun program pemerintah terkait penanganan sampah tidak akan berjalan dengan baik. Adalah fokus anggaran yang berbasis masyarakat. Nah, itu salah satunya itu melindungi hutan sosial, melindungi adanya tadi oknum-oknum yang memanfaatkan hutan-hutan itu menjadi taman wisata. Tapi benar nggak gitu kan? Nah, terus yang ketiga ini sampah. Sampah ini kita kan bukan main. Nah, itu harus berbasis masyarakat. Karena tanpa kepedulian masyarakat terhadap sampah, tetap saja program pemerintah sebagus apapun tidak akan berhasil. Gitu. Jadi kita fokuskan anggaran ini 47 sekian persen ya untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Komisi 4 DPR RI juga mendorong KLHK untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas pengusulan dana alokasi khusus atau DAK fisik, penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2023 dan 2024. Dari Senayan, Jakarta, Ken dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan.
Beralih ke informasi berikutnya, Komisi 10 DPR RI menyayangkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan anggaran Kemendikbudristek. Komisi 10 menilai terjadi ketidaktelitian dari Mendikbudristek dalam usulan penambahan anggaran tahun 2023. Komisi 10 DPR RI mengkritisi banyaknya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Ditemui di ruang rapat Komisi 10, Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menyayangkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan anggaran Kemendikbudristek. Menurutnya, semestinya tidak terjadi pergeseran angka dalam program kerja Kemendikbudristek sehingga mempersulit pembahasan. Berubah, karena ini dokumen anggaran, Komisi 10 minta ini dikonsolidasikan angkanya sehingga kemudian tidak jangan-jangan kemudian setelah digeser-geser jumlah keseluruhannya itu enggak sesuai dengan pagu anggaran kita. Nah, ini yang salah satu yang menjadi penyebab Komisi 10 meminta untuk betul-betul dikonsolidasikan dulu angka-angkanya ini, diharmonisasi. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 10 Sodik Mujahid. Sodik mengkritisi terjadi ketidakadilan dari Kemendikbudristek dalam usulan penambahan anggaran tahun 2023. Sodik berharap tidak ada manipulasi data dalam usulan anggaran Kemendikbudristek. Pertama adalah implementasi dari program Kampus Merdeka Belajar, ya, itu kami kaji. Yang kedua adalah tentang program vokasi. Yang ketiga adalah program untuk KIP dan PIP. Yang keempat adalah program tenaga pengajar kependidikan. Dan yang kelima adalah soal standarisasi. Oki dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan Undang-Undang PDP diharap dapat meningkatkan keamanan siber di tanah air untuk menghindari terulangnya kasus kebocoran data pribadi. Informasi selengkapnya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17. Setelah melalui pembahasan sepanjang selama 6 tahun, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP telah disahkan. Komisi 1 DPR RI berharap pengesahan Undang-Undang PDP ini bisa menjadi momentum untuk evaluasi dan peningkatan keamanan penyimpanan data di Indonesia. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Pada rapat paripurna DPR RI 20 September 2022, DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta mengatakan, kehadiran Undang-Undang PDP menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang siber. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh atas keamanan pengolahan data di Indonesia. Audit security ini untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dari sistem yang dikembangkan. Jadi bukan hanya sistem itu berfungsi untuk melakukan pelayanan atau fungsi sesuai dengan dibuatnya aplikasi dan penyimpanan data itu, tapi juga keamanan, tingkat keamanan, kemudahan untuk diterobos atau kesulitan untuk diterobos oleh para hacker gitu. Jadi hardware-nya kuat apa lemah, software-nya kuat apa lemah, brainware-nya orang-orang manusia yang terlibat di situ cukup apa tidak. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbarsah, meminta pemerintah, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, terus melakukan peningkatan kemampuan dan identifikasi secara berkala terhadap potensi-potensi kebocoran data. Komisi 1 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BSSN tahun 2023 sebesar Rp624 miliar. Salah satu tujuannya adalah melindungi dunia siber Indonesia dari serangan para peretas. Jangan hanya karena anggaran terbatas itu kita tidak mampu untuk melakukan mitigasi ataupun juga penahanan akan kebocoran data. Nah, perlu berarti peningkatan kemampuan, perlu dan juga kerjasama antara lintas sektor, lintas kementerian, sehingga bisa melibatkan sektor-sektor lain untuk menambah kemampuan tersebut. Senada dengan itu, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin juga mendorong BSSN melakukan kerjasama dengan kementerian lain dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Selain itu, BSSN juga harus melengkapi sistem yang canggih, sehingga tidak mudah terjadi peretasan dan kebocoran data publik. Kementerian juga memiliki cyber security-nya begitu. Nah, BSSN ini kan hanya mengingatkan kemudian bahwa di sini sedang terjadi ancaman, sedang terjadi hacking begitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh BSSN. Nah, jadi kalau ingin BSSN-nya supaya lebih profesional, tentu saja harus dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang lebih canggih. Nah, kenyataannya tidak bisa. Nah, kami berharap ini juga bisa dibantu oleh kementerian atau lembaga terkait. Pengesahan RUU PDP juga menjadi jawaban yang mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia mendorong pemerintah segera membentuk Lembaga Pengawas PDP. Meski begitu, Rizky mengingatkan pemerintah mengedepankan prinsip objektivitas dalam pembentukan Lembaga Pengawas PDP. Pasalnya, lembaga ini memiliki peran sentral dalam mengawasi data pribadi dan menyelesaikan sengketa. Baik peraturan turunan dari pemerintah ataupun peraturan yang dibuat oleh lembaga nanti yang berwenang untuk bisa menyelesaikan sengketa dan lain sebagainya. Tapi kita paham, kita juga menekankan akan tadi lagi pentingnya unsur objektivitas tersebut. Nah, nanti lembaga tersebut juga mempunyai peranan sentral, peranan yang sangat penting untuk bisa menentukan seefektif apa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia ini. Komisi 1 DPR RI berharap kehadiran Undang-Undang PDP disertai pembentukan lembaga pengawas mampu menjawab atau setidaknya mengurangi secara signifikan kasus peretasan dan kebocoran data yang belakangan marak terjadi di Indonesia.
Peringatan anomali trafik, keamanan siber, dan rekomendasi dari BSSN yang selama ini masih sering diabaikan institusi atau lembaga negara jangan sampai terjadi lagi pada lembaga pengawas PDP. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Televisi dan radio Parlemen menggelar acara bertajuk TVR Days di Universitas Padjadjaran pada Sabtu 24 September lalu yang bertujuan untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman praktis dunia jurnalistik kepada para mahasiswa. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. TVR Days menjadi tajuk kegiatan yang digelar oleh televisi dan radio Parlemen yang bekerja sama dengan FISIP dan BEM FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Kegiatan TVR Days merupakan program kerjasama TVR Parlemen dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis dalam dunia jurnalistik, khususnya TVR Parlemen kepada para mahasiswa. Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Elisa Purba, dengan Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen Bapak Najib Ibrahim. Bapak terima kasih atas waktunya Pak, dan tadi kita sudah melaksanakan TVR Days dan kali ini ke Universitas Padjadjaran. Nah Pak, ini gimana kira-kira yang Bapak rasakan dari acara tadi sudah berlangsung, apakah euforia mahasiswanya untuk mungkin join dengan TVR Parlemen sudah mulai terlihat Pak? Ya. Oke, Mbak Elisa, saya rasa melalui kegiatan TVR Days ini kita bisa mempublikasikan TV Parlemen itu di kalangan mahasiswa, dan ini saya rasa
hal yang baru bagi kita dan mendapat respon juga yang luar biasa ya, baik dari sivitas akademika khususnya di Visip 4 ini maupun di kalangan mahasiswa yang sedang menempuh tahap akhir studinya, dan juga ada yang di alumni untuk nanti mereka diberikan kesempatan casting sebagai presenter di televisi dan radio parlemen. Oke, ini kunjungan kedua ya Pak, sebelumnya ke UIN dan kali ini ke UNPAD. Harapannya Pak dari kunjungan TVRDS ini ke depannya bagaimana Pak? Ya tentunya ini kita berharapkan lebih ya dari antusiasme mahasiswa dibandingkan di TVRDS yang pertama. Yang kedua ini kita mengharapkan tentunya lebih baik dan nanti ada yang memenuhi kualifikasi yang kita inginkan sebagai presenter di televisi parlemen di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Oke, tadi sebelum casting presenter juga Pak, kita sudah ada seminar nasional tentang optimalisasi TVR kepada publik termasuk mahasiswa Visip ini. Kira-kira Pak sudah seberapa relate atau keterkaitannya antara TVR Parlemen datang ke Visip Unpad Pak? Saya rasa itu sudah cukup baik ya, terutama dari responnya, dan dengan adanya kita hadir ke Unpad ini makin terbuka lagi ternyata informasi-informasi, program-program, konten-konten yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi masyarakat, terutama juga di kalangan akademisi untuk melihat bagaimana kinerja DPR secara utuh sebagai bahan studi maupun juga bahan penelitian dilakukan universitas. Artinya apa? Dari sisi data pun sudah ada kita data yang beragam, tidak lagi hanya terpaku pada risalah-risalah rapat ya kan. Nah sekarang mereka bisa akses melalui video-video dan itu bisa lebih menangkap nuansa pelaksanaan rapat itu sendiri yang terjadi di DPR. Itu jadi mereka tidak perlu lagi bertanya-tanya tapi bisa melihat langsung apa yang terjadi di DPR terutama saat-saat pembahasan dengan mitra di alat-alat kelengkapan masing-masing gitu. Baik Pak, tentu kita berharap semoga dengan adanya acara TVRDS ini publik semakin mengetahui nih TVR Parlemen itu dan semoga kedepannya bisa menemukan SDM baru Pak untuk TVR yang lebih baik terutama untuk presenter ya Pak. Yes. Dan pemirsa, sekian laporan dari kami langsung dari Visip Unpad dan kembali ke studio. Apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Iya, selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama pemirsa, ada berita dari Komisi 7 DPR RI yang angkat bicara terkait penolakan program kompor listrik. Di sini bisa kita lihat pembahasan dari beberapa media pemirsa, dan di sini Komisi 7 DPR RI angkat bicara perihal penolakannya atas program milik PT PLN yakni kompor listrik. Di sini anggota Komisi 7 DPR RI pemirsa yaitu Ramson Siagian menyatakan bahwa program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik terkesan terburu-buru dan bisa mengorbankan masyarakat kecil. Dan seperti yang diketahui, kebanyakan masyarakat miskin adalah pengguna daya listrik 450 volt ampere. Dan di sini adapun dengan daya 450 volt tersebut, masyarakat tidak akan bisa menggunakan kompor listrik. Dan di sini pemirsa, Ramson menyatakan jika daya dari masyarakat atau pemilik daya 450 volt ampere beralih ke 90 volt ampere, maka akan mengalami kenaikan biaya bulanan dan apabila menggunakan kompor listrik. Dan pemirsa, selain itu secara teknologi nih, penggunaan kompor listrik belum familiar bagi masyarakat. Dan oleh sebab itu, dibanding menggencarkan program peralihan ke kompor listrik, baiknya Ramson di sini menyarankan agar pemerintah mendorong para pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan oleh PLN. Dan pemirsa, juga di sini ada senada dengan Ramson anggota Komisi 7 DPR RI lainnya yaitu Mulyanto meminta agar program konversi kompor gas maksud kami ke kompor listrik jangan sampai memberatkan masyarakat tentunya ya pemirsa. Dan di sini menurutnya konversi ke kompor listrik secara menyeluruh belum akan berjalan di tahun 2023. Tentunya lantaran anggarannya tidak tercantum dalam RAPBN 2023 yang sebentar lagi disahkan. Dan di sini pemirsa, Mulyanto juga mengingatkan jika nantinya program tersebut rawan dikaitkan dengan isu politik karena kompor listrik dibagikan menjelang tahun politik. Nah, kira-kira pemirsa sudah beralih semua nih dari kompor gas ke kompor listrik. Tentunya memang belum semua ya pemirsa, tapi kita harapkan memang mudah-mudahan permasalahan ini cepat segera diselesaikan. Baik pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah dari Komisi 2 DPR RI yang setujui penambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Kita bisa lihat juga di sini pemirsa. Dan di sini dari beberapa media pembahasannya mengenai anggaran pemilu yang minim dikhawatirkan akan beresiko menciptakan kondisi yang buruk. Terlebih tentunya pemilu tahun 2024 mencakup 3 agenda, yakni Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan dan juga dilanjutkan dengan Pilkada serentak. Guna menekan resiko tersebut pemirsa, tentunya di sini Komisi 2 DPR RI memutuskan untuk menyetujui penambahan anggaran untuk KPU sebesar 7 triliun rupiah dan Bawaslu sebesar 6 triliun rupiah. Tentunya di sini pemirsa harapannya agar pemilu 2024 berjalan dengan baik dan tidak menelan korban jiwa seperti pada tahun 2019 lalu. Dan di sini pemirsa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Junimart Gisang menilai anggaran pemilu yang minimalis sangat berpengaruh meningkatkan resiko pada pelaksanaan pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Dan di sini bagi Junimart, kenaikan anggaran diharapkan akan menutup resiko petugas pemilu jatuh sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan. Dan di sini ia menyinggung kalau data jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada pemilu 2019 tercatat sebanyak 894 orang meninggal dunia dan 5.175 orang yang mengalami sakit. Tentunya pemirsa ini bukan angka yang sedikit, mengingat jumlahnya sampai dengan 5.175 orang ya pemirsa yang mengalami sakit dan juga sekitar 6.000 orang yang mengalami meninggal dunia. Di sini juga pemirsa Junimart menambahkan agenda pemilu 2024 ini akan sangat padat dibandingkan dengan pemilu 2019 silam. Tentunya akan menjadi pemilu yang melelahkan jika
jumlah petugasnya tidak sebanding dengan beban yang ditanggung. Karena itu pemirsa, Junirmat di sini meminta Badan Anggaran DPR RI segera menambahkan ke dalam pagu alokasi anggaran KPU dan juga Bawaslu pada tahun 2023 mendatang secara definitif. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai Komisi 7 DPR RI yang angkat bicara terkait penolakan program kompor listrik. Juga dari Komisi 2 DPR RI pemirsa yang setujui penambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Fitian. Selamat sore. Baik, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.